Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Sabila, NIM 0493555154 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, praktikum basis data. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Oke, untuk soal tugas 2 di sini ada Entity Relationship Diagram. Tugasnya adalah membuat basis data MySQL atau MariaDB pada exam berdasarkan Entity Relationship Diagram dengan rincian dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Oke, kita langsung aja ke exam control panel. Kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL dengan cara klik Start pada Apache dan Start pada MySQL. Oke, ini aktif ditandai dengan modulnya berubah warna menjadi hijau. Selanjutnya, saya akan mengakses MySQL melalui PHP MyAdmin. Kita klik admin di sebelah pada barisan MySQL stop admin. Nah, kita klik. Nah, ini merupakan tampilan PHP MyAdmin-nya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat database baru. Kita klik new. Terus kita buat nama database-nya rumah sakit. Terus kita create. Nah, ini database-nya berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan buat tabelnya. Untuk tabel yang pertama tadi ada dokter. Nah, setelah itu kita masukkan atributnya. Di sini ada atributnya, ada ID dokter. Terus ada nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Oke, kita juga masukkan tipe dan values-nya. Jadi ini dokter tipe INT3, nama dokter voucher 30, alamat dokter voucher 100. Values ini seperti nilai maksimal. Tanggal lahir, date, nomor HP, voucher 15, spesialis voucher 15, waktu kerja voucher 100. Selanjutnya jangan lupa kita masukkan indeksnya untuk ID dokter primary. Oke. Jika sudah, kita klik save. Nah, ini merupakan tabel untuk dokternya. Selanjutnya kita tambahkan tabel lagi, klik new. Untuk tabel yang kedua, di sini ada pasien. Kita masukkan atributnya, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke, kita masukkan tipe dan values-nya. ID pasien INT3, nama pasien INT30, alamat pasien sebentar, ini untuk alamat pasien voucher 100 dan untuk nama pasien juga voucher. Selanjutnya untuk jenis kelamin kita pakai enum. Jenis kelaminnya kita buat 2 kategori, L melambangkan laki-laki dan P melambangkan perempuan. Selanjutnya kita buat primary untuk ID pasiennya. Oke. Jika sudah, kita klik save. Nah, ini tabel untuk pasiennya sudah berhasil dibuat. Kemudian kita
tambahkan tabel lagi, klik new. Selanjutnya tabel administrator. Kita masukkan atributnya, ada ID admin, nama admin, waktu jaga, kita masukkan tipe dan values-nya. Waktu jaga varchar 100. Oke, kita masukkan indeks primary pada ID admin. Oke, sudah, kita klik save. Nah, ini untuk tabel administrator sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita tambahkan tabel lagi. Untuk tabel yang keempat, di sini saya beri nama pasien dokter. Kita masukkan atributnya, ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa. Terus kita tambahkan 1 untuk resep. Jangan lupa kita masukkan tipe dan values-nya. Waktu periksa kita buat tipe date. Oke, kita tentukan primary-nya untuk ID. Selanjutnya jika sudah, kita save. Nah, ini tabel pasien dokter sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan tabel yang kelima untuk daftar. Kita masukkan atributnya, ada ID daftar, ID pasien, ID admin, kita masukkan values-nya. Untuk indeksnya ID daftar kita buat primary. Oke. Jika sudah, kita klik save. Nah, ini tabel untuk selanjutnya. Kita tambahkan tabel yang keenam, ada dokter admin. Kita masukkan atributnya, ada ID data, ID dokter, ID admin. Kita tambahkan values-nya 3. Selanjutnya kita masukkan indeksnya untuk ID data, price sebagai primary. Go. Save. Oke, selesai. Ini untuk tabel yang ada pada database rumah sakit. Selanjutnya kita akan memberikan indeks untuk masing-masing tabel. Nah, cara kita klik pada tabel administrator, kita klik struktur, terus kita tentukan indeksnya. Oke, kita klik more, index. Nah, untuk ID admin, indeksnya ditandai dengan kunci yang berwarna abu ini, berarti indeksnya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya untuk tabel daftar, kita buat indeksnya, kita klik struktur, terus kita klik more, index. Nah, jadi ID pasien dan ID admin kita sudah tentukan sebagai indeks. Selanjutnya untuk dokter, struktur, kita tentukan indeksnya untuk ID dokter. Untuk dokter admin, kita buat indeksnya pada ID dokter dan ID admin. Selanjutnya pasien, kita tentukan indeksnya, klik struktur. Nah, ini ID pasien sudah berhasil dijadikan indeks. Selanjutnya pasien dokter, indeksnya ID dokter dan ID pasien.
Oke, jika sudah menentukan indeks masing-masing tabel, selanjutnya kita akan buat desain untuk database rumah sakit. Kita klik designer. Nah, ini tampilannya. Misalnya kita rapihkan sesuai dengan tabel yang ada di soal, sesuai dengan diagram yang tadi ada di soal. Nah, kurang lebih seperti ini urutannya. Selanjutnya kita save page, kita beri nama rumah sakit. Oke, ini sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita create relationship. Yang pertama untuk daftar dan pasien. Daftar dan pasien ini relationship-nya ID pasien, karena setiap pasien yang mendaftarkan akan mendapatkan ID pasien. Jangan lupa kita klik case code. Selanjutnya kita buat relationship antara daftar dengan administrator, yaitu ID admin, karena admin akan meminta data pada tabel. Oke, kita berhasil membuat relationship-nya. Selanjutnya kita buat relationship untuk administrator dengan dokter admin. Relasi yang terjadi adalah IT admin, karena admin akan meminta data. Karena dokter admin akan mencari data yang sesuai dengan pasien. Selanjutnya, relationship antara dokter admin dengan dokter. Relasi yang terjadi adalah ID dokter. Karena dokter admin akan mencari data dokter yang sesuai dengan pasien. Selanjutnya kita buat relationship untuk dokter dengan pasien dokter. Relationship yang terjadi adalah ID dokter, karena pasien akan mendatangi dokter sesuai dengan poli. Selanjutnya kita buat relationship antara pasien dan pasien dokter. Relasi yang terjadi adalah ID dokter, karena pasien dokter berawal dari pasien pada awal pendaftaran. Oke, ini relationship yang terjadi antara masing-masing tabel. Selanjutnya kita akan menguji fungsionalitas menggunakan MariaDB. Kita buka exam control panel, terus kita klik cell. Oke, yang pertama kita akan klik MySQL new root, enter. Nah, ini tampilannya welcome to MariaDB Monitor, jadi sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita akan menampilkan database-nya. Oke, show database, enter. Nah, ini database yang ada pada PHP MyAdmin. Selanjutnya kita akan menggunakan database rumah sakit. Nah, database-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buka menampilkan tabelnya, jadi show tabel. Nah, ini tabel yang ada pada database rumah sakit. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel. Kita akan menggunakan fungsi insert. Nah, kita klik tabel pasien, insert, kita masukkan ID pasiennya, nama pasiennya, alamat pasien, terus kategori jenis kelaminnya. Oke. Di sini saya akan buat 6 pasien. Oke, kita tinggal ulang saja caranya. Masukkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelaminnya. Jika sudah, kita klik go. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk data pasiennya sudah berhasil di input. Oke, selanjutnya kita akan
masukkan data pada dokter. Oke, ini ada ID dokternya, terus nama dokternya, terus kita buat alamat dokternya, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Di sini saya akan memasukkan 3 data dokter. Oke, sudah, klik go. Nah, ini untuk data dokternya. Selanjutnya kita akan masukkan untuk data pasien dokter. Kita klik insert. Terus kita masukkan data-datanya. Jadi untuk ID dokter dan pasien itu kita sudah, karena tadi kita sudah input, jadi tinggal menyesuaikan saja. Nah, 6 pasien tadi di sini saya akan coba input semua datanya ke dalam pasien dokter. Nah, sudah, ini untuk tampilan data pasien dokter. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan perintah select. Yang pertama, saya akan menampilkan semua data pasien. Kita input select bintang from pasien. Jadi dari data pasien, tabel pasien. Nah, ini sudah. Untuk tabel pasiennya sama seperti yang ada pada PHP My Admin. Nah, selanjutnya kita akan melakukan select bersyarat. Kita akan menampilkan tabel nama pasien dan jenis kelamin saja. Jadi kita select nama pasien, koma, jenis kelamin, dari tabel pasien. Kita enter. Nah, ini untuk tampilannya, jadi hanya ada nama pasien dan jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan select pada nama pasien dan jenis kelamin yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi select nama pasien, koma, jenis kelamin dari tabel pasien di mana jenis kelaminnya hanya pasien laki-laki. Oke. Enter. Nah, jadi ini hanya ada nama pasien dan jenis kelaminnya laki-laki. Selanjutnya, kita akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Di sini data yang ingin kita peroleh adalah nama pasien, waktu periksa, resep, nama dan nama dokter. Kita ambil datanya dari tabel pasien, terus join pasien dokter, terus pada ID pasien,
Oke, enter. Nah, ini datanya hanya ada nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Selanjutnya, sini saya akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter, tetapi dengan syarat hanya pasien yang ditangani oleh dokter Nismara. Jadi kita salin aja untuk SQL-nya. Salin pada SQL sebelumnya, kurang lebih sama, cuma nanti kita akan melakukan select bersyaratnya. Nah, untuk select bersyaratnya jadi pasien yang hanya ditangani oleh dokter Nismara. Nah, jadi dokter Nismara ini memiliki ID dokter 212. Oke, enter. Nah, ini nama pasien yang ditangani oleh dokter Nismara saja. Selanjutnya, kita akan melakukan perintah select untuk fungsi matematika. Yang pertama, kita akan mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar. Jadi kita gunakan select count ID pasien dari tabel pasien. Jadi ini total pasien yang terdaftar adalah 6 pasien. Selanjutnya, kita akan menampilkan data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter. Ya, kita akan coba select bintang from pasien, jadi dari tabel pasien, di mana kita akan ambil dari kiri untuk alamat pasien dengan awalan 2 karakter, yaitu JL atau jalan. Oke, kita enter. Nah, kebetulan di sini untuk alamat pasiennya berawalan semua dari kata JL, jadi semua ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data pasien yang ID pasiennya antara 144 dan 146. Jadi select from sama dari tabel pasien, kita akan menggunakan ID pasien. Sini saya akan menggunakan fungsi select between. Oke, ID pasien antara 144 dan 146. Oke, enter. Nah, ini ID pasien antara 144 dan 146. Jadi ada 144, 145 dan 146. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan perintah select like. Jadi select from sama dari data tabel pasien, di mana alamat pasiennya. Jadi mencari data berdasarkan alamat pasien. Di sini saya akan coba mencari alamat pasien Yogyakarta. Oh, ini untuk simbol persennya. Jadi jangan lupa kita masukkan juga simbol persennya. Oke, select pasien. Oke, masukkan titik koma, enter. Jadi pasien yang berada di Yogyakarta hanya Rukoyah.
Selanjutnya kita akan melakukan perintah select order by. Jadi select order by ini menampilkan data pasien terurut menurun berdasarkan ID pasien. Jadi select dari data tabel pasien, order by, ID pasien, DESC. Nah, ini terurut dari bawah. Oke, kita enter. Nah, ini urutannya dari bawah 142 sampai 147 dari bawah ke atas. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan perintah select group by. Oke, select dari tabel pasien, group by. Ini saya akan mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Oke, terus kita enter. Nah, pasien berdasarkan jenis kelamin ini hanya ada laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perintah update. Jadi perintah update ini mengubah data pasien. Oke, yang kita akan ubah adalah nama pasien Sulaiman menjadi Ahmad Sulaiman. Nah, ini kita akan ubah menjadi Ahmad Sulaiman, di mana ID pasien awalnya itu Sulaiman, ID-nya 144. Klik 2, enter. Nah, ini berhasil. Selanjutnya kita akan coba tampilkan data pasiennya yang sudah dirubah namanya tadi. Kita coba select from patient. Enter. Nah, ini ID 144 sudah berubah menjadi Ahmad Sulaiman. Selanjutnya yang terakhir di sini saya akan melakukan perintah delete. Jadi menghapus data pasien. Nah, ini delete from dari tabel pasien, di mana ID pasien yang saya akan hapus adalah 145. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan tampilkan data pasien yang telah dihapus tadi. Oke, enter. Nah, ini sudah berhasil di delete. Jadi 145 sudah ada. Oke, untuk tugasnya sudah selesai. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.